Selamat malam rekan-rekan Gerakan Pemuda. Bagaimana kabar rekan-rekan? Kita berharap semua dalam keadaan sehat. Kembali kita akan memulai ibadah Gerakan Pemuda secara daring. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, mari kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih setianya bersatu atas kita. Kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang baitnya yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan penyertaan yang selalu Engkau curahkan atas kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah Gerakan Pemuda, biarlah ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami, peliharalah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Mazmur kita terambil dari Amsal pasal 12, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7, yang menyatakan, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Rekan-rekan pemuda, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku, bait yang pertama dan kedua.
aku tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali dikuatkan di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dituntun di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat memahami dan juga melakukan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam sukacita kami atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami datang memuliakan dan menyembah Engkau. Kami bersyukur bahwa keberadaan kami sampai pada saat ini tidaklah pernah terlepas dari campur tangan Tuhan di dalamnya. Engkau memberikan bagi kami kekuatan yang baru. Bahkan Engkau juga memberikan bagi kami pengharapan dalam melihat akan hari esok, khususnya melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan, ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, maka kiranya Roh Kudus-Mu akan menyertai kami. Tuntunlah kami agar supaya kami dapat membaca firman Tuhan ini dengan benar, dan kami juga dapat memahaminya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya sebagai tanda kesaksian hidup iman kami di dalam kebersamaan dengan orang lain. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai 18 yang menyatakan, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah, dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?
Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat pembacaan firman Tuhan ini dalam sebuah proses rekonstruksi secara utuh. Jadi pembacaan firman Tuhan ini sebetulnya dilatar belakangi oleh situasi konflik yang tengah dialami antara kerajaan Israel dengan kerajaan Aram. Dan dalam proses tersebut, Raja Israel lalu kemudian mengajak Raja Yosafat dari Yehuda untuk kemudian membangun kerjasama. Tujuannya supaya bisa bergabung untuk mengalahkan kerajaan Aram. Nah, saudara-saudara, di dalam proses ini kita melihat bahwa sebagaimana umumnya para penguasa pada zaman itu, dan mungkin juga penguasa pada zaman sekarang ini, biasanya mereka memiliki banyak penasehat. Ada yang mungkin penasehat yang berurusan dengan dunia nyata, tetapi juga ada penasehat-penasehat yang berurusan dengan masalah spiritual. Kalau orang sekarang katakan paranormal. Nah, dalam urusan untuk maju berperang ini, Raja Israel dan juga Raja Yosafat menggunakan cara tersebut. Pertama-tama kemudian tampil 400 orang yang menyebut diri mereka sebagai Nabi Allah. Ketika ditanya, apakah nanti kalau kami maju berperang, kami akan menang? 400 orang ini katakan, jangan khawatir Raja, engkau pasti menang. Tuhan akan menyerahkan musuhmu kepadamu. Tetapi kita melihat di situ, Raja Yosafat tidak langsung percaya. Karena dia juga tahu kebiasaan bahwa ada yang disebut sebagai nabi-nabi upahan. Yosafat adalah seorang raja yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi karena itu kemudian dia agak meragukan. Aku kok gak yakin. Walaupun ada 400 orang mengatakan hal yang baik, tapi kayaknya aku gak yakin. Jangan-jangan mereka ini hanya dibayar untuk menyampaikan sesuatu yang baik saja. Karena itulah kemudian dia bertanya kepada Raja Israel, masih ada nggak sih stok Nabi Allah yang lain di sini? Makanya lalu kemudian dipanggillah Mika. Tapi ketika Mika dipanggil, sudah disampaikan pesan khusus oleh utusan raja. Mika, yang lain sudah nyampaikan yang baik-baik. Jangan kamu lain sendiri. Sampaikanlah sama seperti yang lain. Sampaikan hal yang baik saja. Ya, Mika cuma katakan ya. Begitu sampai kemudian di depan raja ditanya, gimana menurut pendapatmu? Ya. Lalu kemudian dikatakan, ya majulah dan engkau akan beruntung
sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Itu kata Nabi Mika. Ya. Tapi di situ sebetulnya kita melihat bukan kata-kata yang sungguh-sungguh, tetapi itu adalah sebuah bentuk ekspresi sindiran yang disampaikan Mika di hadapan raja. Artinya bukan seperti itu sesungguhnya, bukan seperti itu yang akan terjadi. Yang disampaikan oleh Mika adalah apa yang diinginkan oleh raja untuk terjadi, bukan apa yang diinginkan Tuhan. Makanya seperti Beo saja, diulangi saja. Ya kalau kamu mau menang, tak sampaikan silakan. Kamu mendengar hal yang baik, kamu akan menang. Tapi maaf, itu cuma berita hoax aja. Ya. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Nah, lalu kemudian disampaikan dalam ayat 17, itu baru berita yang benar. Ternyata apa? Kebalikannya, justru Tuhan tidak akan memberikan kemenangan kepada Israel. Justru dikatakan Israel akan mengalami kekalahan yang besar. Karena itu sebelum itu terjadi, maka dinasihatkan oleh Mika menyampaikan firman Tuhan. Daripada berperang dan kamu kalah, mending pulang ke rumah masing-masing. Nah makanya kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat. Nah lihat sendiri kan, yang satu ini agak beda. Karena apa? Dia tidak pernah ngomong yang baik soal aku. Ngomongnya selalu tentang hal-hal yang jelek terus. Hanya malapetaka saja. Karena itu aku sebetulnya nggak mau ngundang dia. Nah rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sebetulnya mengajak kita untuk melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah kita kemudian dituntun dan diajak untuk melihat contoh yang baik yang disampaikan melalui diri Mika sebagai nabi Tuhan yang benar. Yang pertama adalah dia menjadi sosok atau pribadi yang berani untuk melawan arus. Dan kita lihat dalam proses ketika dia melawan arus, melawan sesuatu yang umum pada zamannya, maka dikatakan ia berangkat dari satu kata, yaitu kebenaran. Dan kebenaran itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi kebenaran itu berangkat dari Allah. Karena itulah kemudian kita melihat dalam ayat 14, apa yang kemudian menjadi prinsip daripada Mika yang disampaikan kepada kita. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Artinya, kalau bukan firman Tuhan, aku nggak akan berani menyampaikan. Hanya kata-kata dari Tuhan sajalah yang ingin kusampaikan, lain tidak. Nah ini yang kemudian menjadi ciri seorang nabi Tuhan yang baik. Seorang nabi Tuhan yang benar. Bukan dirinya, bukan perkataannya, tetapi apa yang menjadi bagian dalam dirinya, apa yang menjadi bagian dalam perkataannya, apa yang menjadi bagian dalam hidupnya, berangkat dalam kata-kata dan tindakan daripada Allah. Jadi nggak berani Mika menyampaikan sesuatu di luar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kebenaran daripada Allah itu yang harus disampaikan. Walaupun kebenaran itu adalah sesuatu yang sifatnya pahit, sesuatu yang mungkin orang lain nggak mau dengar. Tetapi itulah yang kemudian harus disampaikan sebagai kebenaran. Nah persoalannya lalu kemudian muncullah sisi yang kedua, yaitu siapa? Pendengarnya. Banyak orang seringkali menolak untuk mendengar apa yang menjadi suara Tuhan. Dan repotnya kadang-kadang apa? Kita seringkali memilah-milah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata hal yang baik, wah itu betul-betul firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan itu menegur, firman Tuhan mengingatkan kita, lalu kemudian kita katakan, wah kayaknya nggak cocok firman Tuhannya, aku nggak mau dengerin. Telinga kita kadang-kadang dilatih untuk hal-hal seperti itu. Memilah-milah kebenaran firman Tuhan, disaring dulu.
Hal yang baik diterima, hal yang tidak baik tidak mau kita dengarkan. Padahal firman Tuhan itu dikatakan, dia menjadi peringatan agar supaya apa? Hidup kita ini bisa menjadi hidup yang benar. Hidup yang dijauhkan dari dosa. Hidup yang ingin ada di dalam naungan kasih dan berkat Tuhan. Makanya hidup kita harus jalannya lurus sesuai kehendak Tuhan. Makanya Tuhan tidak segan-segan menyampaikan peringatan kepada kita. Tapi dasarnya manusia adalah tidak mau mendengarkan apa yang baik menurut kata Tuhan. Maunya mendengar hanya kebaikan disaring menurut dirinya sendiri. Nah, ini menjadi satu persoalan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan pada saat ini. Dalam dua sisi inilah kemudian kita mau belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Mari kita kemudian senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup dalam firman Tuhan, artinya kita kemudian tunduk sepenuhnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Itulah yang akan kukatakan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Itulah yang akan kulakukan. Bukan yang lain. Dunia mau ngomong apa? Ya, goda-goda kita supaya kita melakukan dosa, tapi kita katakan, oh maaf, saya nggak mau ikut arus. Saya punya Tuhan. Dan Tuhan ingin saya hidup baik dan benar di tengah dunia ini. Kita kemudian juga harus belajar untuk menjadi penyampai kebenaran tentang firman Allah. Makanya tutur kata kita, perbuatan dalam hidup kita sehari-hari haruslah menjadi tanda kesaksian yang utuh tentang firman Allah itu dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Kita harus menyampaikan firman Tuhan, kehendak Allah. Kita harus bisa menegur orang lain jika mereka melakukan kesalahan. Tetapi tentu saja kita harus menggunakan tutur kata yang baik. Harus diperingatkan. Jangan kemudian kita diamkan. Karena apa? Kalau ketika orang itu dia melakukan dosa, maka kita pun yang mengetahui dan tidak mengingatkannya, maka kita juga sama berdosanya. Inilah tanggung jawab kita. Kalau misalnya nanti kemudian orang itu sudah kita ingatkan, sudah kita tegur, nggak mau berubah, maka serahkanlah dia dalam doamu kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang akan bekerja dalam hidupnya, menuntun dia, sehingga kemudian dia bisa berubah. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita membangun kehidupan kita seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini menjadi sesuatu yang punya makna dalam tutur kata dan perbuatan kita sehari-hari. Mari kita jadikan diri kita sebagai berkat Allah yang hidup di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah dunia yang saat ini penuh dengan ketidakpastian, maka hadirkanlah kepastian itu di dalam karya dan berkat Allah. Di tengah-tengah dunia pada saat ini yang suram, maka hadirkanlah sukacita melalui kehidupan kita bersama dengan orang lain. Ini adalah tantangan kita bersama. Sehingga kemudian firman Allah itu tidak hanya sekedar menjadi tempelan saja, tidak hanya sekedar menjadi ayat-ayat yang mati dalam buku Alkitab ini, tetapi firman Tuhan itu harus menjadi sesuatu yang hidup, dan itu adalah melalui diri kita. Mari rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dan kiranya karya Kristus mengubah kehidupanmu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berjuang, yang senantiasa berperan dalam setiap langkah kehidupanmu untuk memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengangkat pujian. Kidung Jemaat 467, kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua.
Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini kami bersuka cita ya Tuhan, ketika kami boleh berjumpa dengan rekan-rekan pemuda kami. Walaupun saat ini dalam perjumpaan, dalam persekutuan ibadah ini, kami masih melakukannya secara daring dan mengikutinya di rumah kami masing-masing. Tetapi sukacita kami ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau sempurnakan dan lengkapi. Ketika Engkau boleh menghampiri kehidupan setiap rekan-rekan kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya kasih-Mu ya Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami semua. Biarlah kiranya kasih Tuhan senantiasa memberikan bagi kami pengharapan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa dalam setiap aktivitas kehidupan yang kami lakukan pada saat ini. Baik kami yang saat ini masih ada di bangku sekolah, kami yang menjalani perkuliahan, atau kami yang saat ini sudah bekerja, ataupun juga kami yang pada saat ini masih berproses dalam pencarian akan pekerjaan. Bapa di sorga, biarlah kiranya apapun tantangan dalam kehidupan kami boleh serahkan semua juga di dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini boleh menjadi sebuah persembahan yang hidup. Sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Khususnya bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang lain. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau juga senantiasa menyertai mereka. Orang tua kami, saudara-saudara kami semua tetap ada dalam keadaan yang sehat. Tuhan juga senantiasa menyertai mereka dalam segala naungan berkat, dalam setiap hal yang mereka perlukan. Biarlah kiranya kami semua hidup dalam kerukunan, dalam sukacita, dalam kehidupan sebagai satu keluarga umat Allah. Ajar kami untuk senantiasa saling mengasihi satu terhadap yang lain. Dan biarlah kiranya dalam kehidupan kami sebagai keluarga yang utuh ini, kami boleh senantiasa menjadi bagian dari kehidupan keluarga yang senantiasa menyatakan kehendak Allah dalam setiap kehidupan di mana kami berada. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan saat ini, khususnya juga dalam kebersamaan kami dengan rekan-rekan kami. Kami ingin mengingat untuk mereka yang saat ini tengah mengalami pergumulan berat dalam kehidupan mereka. Kami ingin berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit. Mereka yang saat ini ya Tuhan tengah mengalami proses pergumulan iman dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, dalam keterbatasan kami pada saat ini, kami memohon biarlah kiranya tangan Tuhan menjangkau mereka. Sehingga mereka yang tengah mengalami sakit pada saat ini, mereka akan menerima kuasa kesembuhan daripada Allah. Dan mereka yang saat ini tengah berproses dalam pergumulan iman yang mereka alami, maka kekuatan Allah akan hadir dalam kuasa Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai kehidupan mereka, memberi kekuatan, sehingga setiap pergumulan yang dialami
boleh dihadapi tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi ada kuasa Allah yang senantiasa akan menuntun dan menolong, sehingga pergumulan itu boleh kami lewati dan kami selesaikan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, khususnya juga bagi persekutuan kami di dalam Pelkat Gerakan Pemuda ini. Kami ingin mendoakan untuk rekan-rekan pengurus, biar kiranya Tuhan juga memberkati dalam kehidupan mereka, dalam tugas pelayanan mereka. Biar kiranya hikmat Tuhan senantiasa menyertai, sehingga mereka juga boleh menata dan mengelola kehidupan pelayanan di Pelkat GP ini dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap program GP yang ada, bahkan juga termasuk ibadah-ibadah dalam sepekan ini. Allah Bapa di sorga kira juga campur tangan, sehingga biar kira dalam kemuliaan nama Allah, program-program yang ada itu, ibadah-ibadah yang dilaksanakan, semua juga boleh diberkati oleh Tuhan, dan juga menjadi berkat yang luar biasa untuk membangun persekutuan di mana kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya juga pergumulan kami di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Dalam situasi kami yang masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah kiranya Tuhan, kami tetap punya pengharapan yang kokoh di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kami di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan Yesus tetap akan menolong kami untuk dapat keluar dari pandemi ini. Kami mohon tuntunan Tuhan untuk senantiasa menyertai kami semua, menyertai para pemimpin kami, menyertai setiap tenaga medis dan relawan yang bekerja, menyertai setiap orang yang saat ini juga masih berjuang dalam menjalani proses baik secara isoman maupun isoter. Mereka yang saat ini tengah menjalani perawatan. Bahkan kami juga berdoa khususnya untuk proses vaksinasi yang saat ini juga masih berjalan. Bapa di sorga, campur tanganlah dalam semuanya itu. Biarlah kiranya kuasa-Mu menyertai, sehingga bangsa kami boleh terbebas daripada pandemi ini. Dan kami semua dalam langkah ke depan, kami dapat melihat kekuatan daripada Allah yang akan mengumpulkan kami kembali, anak-anak domba Allah, untuk hadir dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian bersama-sama dimanapun berada. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus, untuk ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Kami bersyukur bersama dengan kami semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Biar kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kami semua. Biar kiranya kasih Allah senantiasa akan terus menyertai kami untuk terus semakin melayani Tuhan dengan lebih baik. Kami serahkan semua dalam campur tangan Tuhan, seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu pada saat ini. Biar kiranya kasih Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Dalam setiap doa yang kami naikkan hanya bersama dengan Tuhan. Semua doa yang kami sampaikan ini ya Bapa di sorga, hanya mau kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda, tiba saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dan ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab
segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti pas nomor 79, beri padanya bait 1 dan kedua. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Mari rekan-rekan pemuda kita berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sedikit berkat melalui persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk para pengelola, biarlah dapat mengatur persembahan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kita diutus untuk menyampaikan tentang hal yang benar. Benar menurut apa yang Tuhan sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan itu menjadi kebaikan bagi banyak orang. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426, kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Rekan-rekan muda, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita semua.